Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bintang Cahya dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistik. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai regresi data pada Excel. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari regresi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disebut dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan ramalan ataupun prediksi karakteristik kualitas suatu produk maupun kuantitas suatu produk. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel respons atau variabel akibat atau dependent. Sedangkan X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau disebut juga dengan independent. A adalah konstanta yang nantinya akan kita cari. B merupakan koefisien regresi atau kemiringan. Untuk mencari nilai A dan B, kita akan menggunakan rumus seperti berikut. Untuk mencari nilai A, rumusnya ialah sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 2 dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Untuk rumus B adalah N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Kemudian dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Koefisien korelasi fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya dalam hubungannya dengan regresi. Selanjutnya kita akan mengimplementasikannya menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita mempunyai sebuah data dengan nilai pretest dan prosttest. Kita akan mencari nilai dari A dan B. Selanjutnya kita akan memproses. Untuk menjumlahkan, kita menggunakan rumus sum. Selanjutnya kita pilih data variabel X. Untuk mempermudah, kita copy saja rumusnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma XY. Sama dengan kita pilih variabel X, kemudian kita kali dengan variabel Y, lalu tekan Enter. Selanjutnya kita copy rumusnya. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma X kuadrat. Sama dengan kita pilih variabel X-nya, kemudian kita kuadratkan, lalu tekan Enter. Langkah selanjutnya kita copy rumusnya.
Setelah kita mendapatkan dari masing-masing sigma, kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan sigma Y. Sigma Y, jangan lupa diberi tanda kurung. Sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY. Kita tutup kurung, dibagi dengan banyaknya data sebanyak 20, kemudian jangan lupa diberi tanda kurung. Setelah 20, kita kalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan. Lalu tekan Enter. Setelah kita mendapatkan nilai dari A, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari B. Kita proses sama dengan tutup kurung, kita beri banyaknya data sebanyak 20 dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Tutup kurung. Selanjutnya dibagi dengan banyaknya data dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan. Selanjutnya tutup kurung, lalu tekan Enter. Setelah kita mendapatkan nilai dari A dan B, kita letakkan di sini 6,373888208. Selanjutnya B yaitu 1,012346703. Untuk mencari nilai korelasi Pearsonnya, kita menggunakan rumus dari Excel sama dengan Pearson, lalu tekan Tab. Kita pilih array pertama. Selanjutnya beri tanda koma. Kita pilih array kedua. Lalu tutup kurung, lalu tekan Enter. Untuk mencari nilai Pearson yang dikuadratkan atau apanya, kita pilih saja sama dengan Pearson yang dikuadratkan. Nah, lalu tekan Enter. Setelah kita mendapatkan nilainya, kita buat seperti ini agar jelas. Ini merupakan nilai dari korelasi Pearson, sedangkan ini merupakan nilai dari korelasi Pearson yang dipangkatkan 2. Selanjutnya kita lihat penyebaran datanya menggunakan grafik. Pilih terlebih dahulu data nilai pretest dan posttestnya. Selanjutnya pada menu Insert, pilih menu Scatter. Selanjutnya pada menu Design, kita pilih menu yaitu
pada layout 9, otomatis Microsoft Excel akan langsung menempatkan nilai dari Y-nya dengan korelasi person yang telah dikuadratkannya secara otomatis akan dibuatkan oleh Microsoft Excel. Nah, untuk di sini kita ganti variabel namanya dengan nilai dari nilai pretest. Sedangkan di sini kita ganti nilai post test. Untuk judulnya kita beri judul yaitu grafik nilai post test. Untuk tampilan agar sedikit menarik, kita ubah desainnya menggunakan gambar yang ini agar tampilan sedikit menarik. Nah, begitu saja video pembelajaran dari saya mengenai regresi dan koefisien korelasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada masukan atau saran yang dapat membangun, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.